Buddha bersabda, daripada hidup selama 100 tahun, tetapi dengan bermalas-malasan adalah jauh lebih baik hidup 1 hari, tetapi dengan hidup penuh bersemangat. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, baik para Bapak Ibu, saudara-saudara. Waisak tinggal beberapa hari lagi. Ya, di mana-mana sekarang wihara-wihara di kota-kota sampai wihara-wihara di pelosok-pelosok desa. Ya, khususnya di Jawa Tengah itu ada 200-an lebih wihara. Semua tiap hari ya, melaksanakan puja bakti SPD, sebulan pendalaman Dhamma di wihara masing-masing. Dengan berbagai macam cara dilakukan. Mulai dari puja bakti, baca parita pun berganti-ganti. Artinya hari ini baca parita dari halaman 1 sampai halaman 10. Nah, besok lanjut. Ya, halaman 11 sampai 20. Lusa lanjut lagi. Halaman 30 sampai selanjutnya. Sehingga semua parita diharapkan bisa terbaca semua. Demikian pula ada puja bunga, puja buah, ya, itu secara bergilir. Itu podo giliran. Puja buah, puja bunga. Hari ini puja. Yang kemarin turunkan. Nanti baru lagi, besok siapa? Gilirannya siapa? Puja buah, bunga. Yang kemarin turunkan. Begitu bersuka cita. Pasang umbul-umbul. Ya. Pasang spanduk. Tema Waisak, kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa. Ya, dipasang di pertigaan jalan, di perempatan jalan, di depan wihara. Jadi biar kelihatan meriah. Wihara-wihara dicat ya, supaya indah, bersih-bersih. Gitu, itu menyambut Trisuci Waisak. Demikian pula juga yang tidak kalah penting, kemarin sudah dimulai sejak tanggal 12 April, ya 12 April itu, nah para umat, warga semua itu diharapkan praktek 8 sila, melaksanakan Atthasila. Nah jadi keberhasilan, kesuksesannya praktek sila itu bagaimana? Di sini karena praktek sila itu 8 butir dari poin-poin sila yang dilaksanakan itu patut kita pahami dengan benar bahwa selama hidup para biku, orang-orang suci, para arahat, seumur hidupnya itu juga berpraktek melaksanakan 8 poin sila yang ada dalam Atthasila itu. Jadi Anda patut punya pandangan yang benar, perniatan yang benar, bertekad dalam praktek sila itu, ya, merenungkan tiap satu butir-butirnya itu, ya, bahwa selama hidup para arahat, para suciwan, murid-murid Sang Buddha melaksanakan tidak membunuh makhluk hidup. Jauh dari sifat benci, menyakiti, ya, jauh dari pentungan, pemukul, untuk menyiksa makhluk lain, ya, tidak membunuh makhluk lain. Tetapi mereka hidup dengan cinta kasih. Nah demikian pula selama hari ini bertekadnya itu kan setiap hari harusnya. Tiap pagi dibaca.
Sehari ini saya praktek tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Berpraktek cara hidup, laku hidupnya orang suci, para arahat. Demikian pula poin kedua, poin ketiga, keempat, 5, 6, 7, sampai 8 itu harus direnungkan demikian. Karena ya biar bagaimanapun memang para suciwan, para arahat ya melaksanakan itu selama hidupnya. Melaksanakan 8 butir, 8 poin atas sila itu. Nah, dalam praktek sila pun ya harus ada pandangan benar, perniatan benar. Sebagai tujuannya apa? Ya, tujuan atas sila itu bukan untuk disombong-sombong ke, ya, aku atas sila, aku ke. Tapi bagaimana dari tujuan utama praktek sila adalah untuk melenyapkan pengotor batin yang bersumber dari loba, dosa, dan moha. Supaya ini berkurang, dikikis, dilenyapkan. Nah, maka dalam prakteknya sila juga harus dibarengi dengan pandangan benar, perniatan benar. Selain itu juga harus dibarengi dengan daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Jadi betul-betul tanpa kelengahan prakteknya itu. Jangan sampai nanti ada pertanyaan kok begini. Bante, kalau pas lagi praktek atas sila, kan karena biasanya kan tidak pernah atas sila gitu kan. Lah kok tiba-tiba itu lupa terus terkeceplus nasi padang sebungkus itu, wah lupa ya Bante. Lah kok bisa kan gitu. Nah, terus ada juga yang bertanya, Bante, apakah kalau praktek atas sila itu memang harus dibaca ya? 8 poin itu atau datang ke wihara menemui biku minta tuntunan 8 sila. Kalau bisa memang demikian. Datang pagi-pagi menemui biku minta tuntunan tisarana 8 sila. Jika tidak, ya setidaknya di rumah 8 poin itu tiap pagi ya ditekati, supaya dipraktekkan. Gitu. Dengan apa? Ya dengan pengertian benar, perniatan benar, terus daya upaya, semangat yang benar, perhatian benar, konsentrasi, fokus, sehingga nanti itu melakukannya itu ya dengan penuh kesadaran. Tidak sampai lupa, nanti diajak temennya, ayo kita roke-roke, karaoke, ayo ngapain, ini saya lagi ada sila. Oh, jadi kokoh kuat tenanan. Nah, jauh lebih penting daripada itu, faktor untuk sukses praktek sila ini adalah harus punya malu berbuat jahat. Malu berbuat jahat. Dan takut akan akibatnya. Yang sering disebut sebagai dhamma lokapala. Dhamma sebagai pelindung dunia. Jadi benteng, tameng, itu supaya kita aman semestinya ya harus punya malu. Malu berbuat jahat. Hiri, otapa, takut akan akibatnya. Sehingga nanti diharapkan ini faktor pendukung dalam praktek sila itu nanti menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi berhasil. Sehari. Jadi tidak perlu wah kok 30 hari ya kayak jauh, nanti kuat dak yo, nanti saya tambah kurus. Nah kan memang itu tujuannya, biar langsing katanya. Nah dan yang pasti ya menurut ilmu kedokteran bahwa tidak makan malam itu sesungguhnya menyehatkan. Gitu. Bener apa enggak ini? Ya, coba saja gitu ya. Ya renungkan aja, soalnya kalau malam itu kan sudah enggak beraktivitas apa-apa. Wow, makan terus. Makanya itu yang membuat jadi kolesterol, apa? Samurat, terus penyakit gula, diabetes, ya toh? Nah, terus obesitas, kegemukan. Nah, itu kan jadi ya sukses juga, tapi kan sukses penyakit itunya.
Nah itu dalam prakteknya sila. Juga harus dibarengi panya dan juga samadhi. Nah suksesnya sekarang yang lain lagi. Nah, ini kan berproses menuju sukses. Jadi prosesnya itu menuju sukses itu ini macam-macam ini ya. Macam-macam. Dalam praktek sila, dalam praktek samadhi, meditasi, juga sama juga harusnya ada apa? Dalam praktek samadhi juga harusnya ada sila yang baik. Ada moralitas yang sempurna, yang tidak cacat. Kenapa? Karena dalam nanti bermeditasi tidak akan muncul yang namanya penyesalan. Kalau perilakunya, moralitasnya baik. Nah, makanya ada Sang Buddha menyampaikan ya, ada dua hal yang menyebabkan penyesalan dalam hidup. Apakah yang dua itu? Ya, ketika dia berpikir, wah, saya sudah melakukan apa yang buruk, sehingga dia menyesal. Demikian pula ketika dia berpikir, wah, saya belum melakukan apa yang baik, sehingga ada muncul penyesalan. Tapi ada dua hal yang tidak menyebabkan penyesalan dalam hidup. Apakah yang dua itu? Ya, ketika dia berpikir, saya sudah melakukan apa yang baik, tidak ada penyesalan. Demikian pula ketika dia berpikir, saya tidak melakukan apa yang buruk. Nah, dengan kata lain, pengendalian atas pelaksanaan sila yang bersih itulah yang nanti ketika bermeditasi itu tidak akan mengganggu. Ya. Demikian pula dengan pada saat meditasi juga harus ada pandangan benar, ada perniatan benar. Sebagai apa? Meditasi ini jangan sampai nanti terus tujuannya ya pengertiannya tujuannya ben sakti. Nah, gitu ya. Ben sakti, ben iso mebur. Nah, saya juga mebur tadi. Ada tiket kok, ya kan? Mebur itu. Nah, apalagi wah ben iso ngilang. Ben iso ngilang, jadi kan biar nggak ditagih hutang. Jadi ngilang. Wah, ya nggak begitu. Nah, jadi pandangan benarnya, perniatan benarnya, ya sebagai tujuan utama nanti praktek melatih samadhi meditasi itu adalah untuk melenyapkan pengotor batin. Jadi kalau selama kita bermeditasi, ya itu ukuran keberhasilan kesuksesannya itu adalah sebanyak mana pengotor batin dalam diri kita itu masih ada atau sudah berkurang. Ya, jadi bukan hanya soal tenang, ya mungkin itu memang dari hasil meditasi latihan ya tenang. Tapi bagaimana yang masih sering marah-marah, ya tidak sabar, emosian, yang masih bernafsu, serakah, yang iri, yang punya niat jahat, yang sering benci, ya, melekat, tidak melepas. Nah, tapi bagaimana di sini kita itu yang terus meningkat adalah apa? Nilai-nilai luhur kebajikan. Makanya meditasi itu kan disebut sebagai cita bawana. Namanya pengembangan batin. Pengembangan batin yang bagaimana? Yaitu pengembangan nilai-nilai luhur dalam batin yang hendaknya itu terus berkembang. Nah, dan dalam prakteknya tidak hanya duduk saja. Ya saat berdiri, ya saat berjalan, ya saat berbaring sebelum terlelap, ya toh. Dalam kehidupan sehari-hari saat beraktivitas itu ya meditasi semestinya. Hidup berkesadaran, penuh perhatian. Sehingga dari apapun yang dilihat, dari apapun yang didengar, yang sentuh, yang dirasa. Nah, ketika nanti ada hal-hal yang tidak menyenangkan, bagaimana respon kita terhadapnya itu loh? Apakah nanti langsung timbul penolakan
langsung timbul emosi, marah, tidak suka, nah, atau justru ketika ya melihat yang menyenangkan, yang indah-indah, yang menarik, nah bagaimana respon kita terhadapnya itu, sehingga nanti muncul, wah ini makanan kesukaanku ini, atau ketika wah ini kok ayu, ini kok ganteng, mengingini, melekati, wah ini kok enak nih. Awalnya coba-coba, lah kok enak, katanya gitu. Coba lagi ketagihan. Nah makanya dengan kesadaran ini bagaimana supaya nanti kita itu menjadi terkendali. Ya setidaknya itu jadi orang yang punya rem. Terkendali ya terhadap kontak apapun yang dilihat, yang didengar, yang apa ya. Sehingga nantinya itu kita menjadi orang yang tenang, seimbang batinnya. Ya, meski digoda oleh hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Nah, tanpa noda, penuh damai, tenang. Ya, setidaknya itu. Jadi ada rem. Sehingga kesuksesannya ya sesungguhnya ya bukan wah saya sudah retret nih 3 hari sama Bante A, Bante B di sana. Yang ada itu malah kemudian kesombongannya itu muncul. Pamernya itu loh ya. Terus anggapannya yang dirinya itu sudah merasa, wah aku ini loh latihan karo Bante nganu, karo Bante nganu, nenggone nganu, itu yang kadang harus disadari itu. Woi, ini pengotor batin. Disadari itu. Nah, jadi keberhasilan kesuksesan meditasi itu adalah ya, sejauh mana pengotor batin itu berkurang, dilenyapkan. Ketika kemunculannya ya langsung disadari, dikonangi, ya, dikonangi tahu ya, dikonangi ya. Weh, kok aku berpikiran jelek nih, aku kok ada penolakan nih, tidak suka nih apa, disadari. Ya, jadi nanti itu biar jadi orang yang terkendali. Jadi setidaknya itu berupaya, ya, ada daya upaya yang benar. Berupaya apa? Pengotor-pengotor batin yang belum ada, yang belum muncul, jangan sampai muncul. Nah, pengotor batin yang sudah ada, yang sudah muncul, ya, yang bersumber dari loba, dosa, moha, apakah kamacanda, byapada, tinamida, udah cakukuca, wicikica, ya termasuk males, itu juga kalau muncul itu juga jangan diikuti terus. Nah jadi ini disadari, ya pengotor batin yang sudah ada, yang sudah muncul disadari bagaimana ini segera dilenyapkan. Nah di sini daya upaya benar supaya apa? Nilai luhur kebajikan yang belum muncul ini supaya muncul. Nilai luhur yang bajik yang sudah ada itu dikembangkan. Nilai luhur bajik itu yang bagaimana? Itu banyak di dalam Karanya Metta Sutta banyak. Ya, sabar, tulus, mudah dinasihati, rendah hati, tidak melekat, terus penuh cinta kasih. Termasuk dalam Manggala Sutta itu kan nilai-nilai luhur kebajikan itu. Ya, tidak kumpul dengan orang-orang yang jahat, kumpul dengan para bijaksanawan, sering mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, praktek dana, pengendalian diri, tanggung jawab kepada keluarga, anak, istri, bojo. Itu semua pengembangan nilai-nilai luhur yang sesungguhnya. Ya, cinta kasih, kasih sayang, jujur, mudita UPK, ya itu yang hendaknya supaya selalu bersemangat memunculkan nilai-nilai luhur kebajikan. Perhatian benar, konsentrasi benar. Tapi di sini juga harus nanti ada kebijaksanaan, pandangan benar, perniatan benar. Ya, pandangan benar supaya apa? Kita juga harus memandang, melihat ya diri sebagai yang anicca, tidak kekal, duka, tidak memuaskan, anatta, tanpa inti, bukan milik. Ini juga penting. Jadi supaya nanti itu tidak
tidak timbul ya loba dosa moha. Nanti timbul nafsu keinginan, menggandrungi. Jadi terus melekati. Jadi dipandang sebagai yang sebagaimana adanya. Tubuh sebagai yang anicca. Dukkha, anatta, termasuk juga sebagai yang asubha. Oh, ini juga penting. Karena kalau di dalam istilahnya itu 4 kepalsuan, wipalasa itu ya. Anggapan-anggapan seseorang itu nanti dipengaruhi kepalsuan ini. Yang sesungguhnya segala sesuatu itu anicca, ya, tapi orang menganggap sebagai yang nicca, ya, sebagai yang kekal, tetap. Nah, segala sesuatu yang keberadaannya itu adalah tidak memuaskan, dukkha, tapi orang menganggapnya sebagai yang suka. Jadi pengennya ya sing suka terus itu. Termasuk ya, anggapan yang sesungguhnya segala keberadaan itu adalah tanpa inti, ya, bukan berpemilik, tanpa aku, tanpa inti, anatta, tapi orang menganggapnya sebagai atta. Terus anggapan orang yang sesungguhnya adalah tidak indah, kotor, ya, menjijikkan, ya, keberadaan diri yang setiap saat ini kan mengeluarkan kotoran dari 9 lubang tubuh, ya, tapi orang menganggapnya sebagai yang indah, sebagai yang menarik, ya, sehingga karena tidak bisa melihat yang sebagaimana adanya. Ini menyadari ini pun juga penting, ya. Nah, jadi ini dalam prakteknya. Demikian pula ini dalam berdana, ini juga sama ini. Ya, jadi nantinya dalam berdana yang tidak melulu, ya, berdana itu hanya soal barang-barang, materi, ya, makanan, minuman, atau pakaian, atau apa yang berbentuk. Tapi sesungguhnya Anda punya tenaga, ya, punya tenaga, kekuatan. Nah, jadi ini kan Bante ini kan bardi servis, ya, itu juga berdana. Gitu, apalagi ini kan Bante melakukan perjalanan. Wah, Bante tak pijeti ya. Iku ki ya dana juga, itu dana tenaga itu namanya. Orang di materi dana tenaga. Orang di tenaga dana omongan, kata-kata. Ini kasih nasihat yang baik kayak gini ini kan penting juga. Dhamma kelas nanti bisa berdiskusi, bisa bertanya, memberikan nasihat-nasihat yang baik itu juga, tutur kata yang baik itu juga dana. Demikian pula nanti bisa memberi ampunan, memberi maaf, itu juga pemberian juga. Yang bahkan yang namanya pemberian maaf, ya, itu sok dong ini malah susah loh. Ya, arep menehi maaf ngono ki, karena geting aku, oh iya, sakit aku. Nah, nak karo wong kaya, tiada maaf bagimu. Nah, itu. Wih, itu sok dong mau memberi maaf aja. Wih, padahal kalau memendam benci kayak gitu, kira-kira bisa tidur nyenyak enggak ya? Ya? Ini nak iso legowo terus maafkan aja lah, lupakan kejelekannya, ingat kebaikan-kebaikannya, ya, itu ya. Maafkan, memberi maaf, memberi ampunan. Itu nanti dia lega, kita juga lega, bebas. Nanti ya tidur kemungkinan besar bisa nyenyak, tidak mimpi buruk. Nah, kan lego. Kalau dalam anggota keluarga misalnya diem-dieman begitu, kira-kira menyenangkan enggak? Nanti suaminya diem-dieman, sama istrinya itu wipasana. Ya. Sama mertua itu wipasana. Jadi mbok yo dengan dengan besar hati kalau memang melakukan kesalahan, akui itu sebagai kesalahan, minta maaf. Ya. Terus di sini
Anda harus berbesar hati. Ada yang salah, Anda minta maaf, Anda beri ampunan. Ini juga berdana. Nah, sehingga nanti apa? Dengan Anda memberi maaf, sesungguhnya Anda itu juga akan membuat diri Anda sendiri itu menjadi tenang, menjadi damai, bahagia. Membuat orang lain juga pasti tenang, berarti damai, lego akhirnya itu. Nah, terus juga nanti bisa memberi doa. Memberi doa itu juga bisa. Semoga semua makhluk hidup berpengharapan yang baik untuk dia, ya. Semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Tiada pemikiran buruk. Nah, itu juga dana yang bisa dikerjakan, dilakukan. Nah, keberhasilannya ya berdana itu apa adanya. Jangan berdana ada apa-apanya. Nah, kan? Coba kalau Anda berdana itu apa ono nih atau ono apa-apa nih? Ya ini maksudnya ini ya. Nah, ini urung sukses nak ono apa-apa nih. Gini maksudnya. Lumrahe wong berdana iki kan ben apa onone iku tegese iki ora perlu dianak-anakke ngono lho. Ya dumeh wah iki Bante iki mah teko iki engko wah terus dianak-anakke. Ono iki, ono iku terus padahal iku le utang coba. misale ono kene ya ora. Iki misale kan akhirnya itu apa? Menyusahkan dirinya sendiri. Betul enggak kira-kira? Wih, gara-gara Bante Kemah datang saya punya utang. Loh yang suruh kamu utang itu siapa? Ngawur aja ini. Makanya berdana nggak usah ada apa-apanya, apa adanya. Opo ononi. Tegese iku sekuatnya, semampunya, seadanya. Jadi memberinya itu kan dengan tulus ikhlas ya semampuni saya semono kok ngono. Nak duwe akeh, nak duwe sithik menehi sithik, nak duwe akeh menehi oke lho kok menehi sithik ku wong pelit iku jenenge. Waduh. Lho memberi tak apa adanya, apa ono nih. Punya sedikit kasih sedikit. Punya banyak mosok kasihnya sedikit. Itu orang pelit itu. Punya banyak ya kasih banyak semampunya. Ngono. Kok terus perhitungan, ya? Karena iuran 10.000 semua. Lah yang akhirnya kan apa? Yang ndak mampu kabotan, ya toh? Lah yang sugih begige kecil 10.000 ya toh? Makanya yo berdana apa adanya, sukarela. Ngono. Jadi yang punya sedikit ya kasih sedikit semampunya, seapa adanya. Punya banyak, ya harusnya lebih dari 10.000 tuh ya. Kasih banyak. Itu maksudnya. Berdana sukarela. Soalnya kalau sudah suka, pasti rela. Ya pura. Lu Anda ketemu pacare ya, nomor gani suka, wis. Apa wae diperjuangkan, ya pura. Rela, basah-basahan hujan, malam-malam jemput, ya kan? Iya. Nah, seapa adanya, tulus ikhlas. Jangan ada apa-apanya. Maksudnya ada apa-apanya itu apa tuh Bante? Nah, ada pamrihnya, ada pengharapannya. Malah setelah memberi itu malah jadi menguasai coba. Menjadi berkuasa. Setelah memberi juga mengikat. Nah ini berarti belum sukses berdana. Nah suksesnya kepiye? Berdana itu bukan ada apa-apanya ya. Yang tanpa pamrih, tanpa pengharapan, tanpa menjadi menguasai, tanpa mengikat. Tetapi sebagai sarana untuk latihan melepas. Penak toh? Mendengar kata melepas gimana Anda? Lego kan? Ya, itulah apa adanya. Ini latihan gue melepas.
Berdana untuk memperindah batin. Melepas apa? Melepas loba dosa moha. Melepas kelekatan, melepas berperang melawan kekikiran. Ya. Nah, sehingga batin bebas, tulus ikhlas iki mergane apa? Apa onone. Aku semampune iki. Gitu. Tanpa beban. Ngosok bar berbuat baik kok terus wah iki aku cek diutang iki. Katanya setelah berbuat baik tenang, damai, bahagia, tapi mikiri utang. Ya, salah sendiri enggak. Ada apa-apanya. Ya. Jadi berdana juga harus disertai dengan selain ada meta, cinta kasih, ya, ada sila, ada samadhi, penuh perhatian, hati-hati dengan rasa hormat. Juga di sini harus ada pandangan benar, perniatan benar, harus ada pannya kebijaksanaan. Bagaimana supaya apa? Embel-embel ada apa-apanya tadi ya, itu tidak mengikuti. Itulah kesuksesan, keberhasilan dalam berdana. Sudah berapa ini tadi saya jelaskan nih? Nah, sekarang kesuksesan yang lain. Ini kan berproses. Ya namanya juga latihan ya, berproses. Tadi sudah praktek sila, praktek samadhi, praktek dana. Nah, sekarang begini. Tentu dalam kehidupan kita, ya Anda sebagai perumah tangga, saya juga sebagai biku. Ini yang kehidupannya ya sungguhnya terus berproses. Jika mendambakan sebuah keberhasilan, mendambakan kemajuan, mendambakan kesuksesan, perkembangan, ada 4 macam dhamma yang nanti bisa mengarah pada keberhasilan, perkembangan, kemajuan, kesuksesan itu. Karena biar bagaimanapun, Anda itu dalam hidup itu mau hidupnya maju, berkembang, berhasil, sukses atau pokoknya ngene iki wae. Apa malah merosot, mundur, atau apa yang diharapkan? Mengalami kemajuan, perkembangan, keberhasilan, sukses, atau mundur, merosot. Pengennya gimana? Pengennya maju ya, berhasil ya, sukses ya, usaha apapun itu, ben berkembang, maju. Wihara juga pengennya ben maju. Mulanya kegiatan ini diadakan. Ben otomatis seneng, piye. Ngono, ben otomatis semangat, piye. Ngono. Divariasi. Ini sok dong dhamma kelas, sok dong nanti ada meditasi, sok dong nanti ada pindah patah, nanti sok dong nanti ada nyanyi-nyanyi. Nah, nanti ada lagi apa? Yang di atas Puja Bakti Umum ada ya? Masih? Nah, bervariasi. Pembicaranya ya tidak harus bantai terus, ya tidak. Nanti ada romo, ada pembicara Pak Siopo, motivator atau apa ya, bisa saja itu dikerjakan, diwihara. Jadi dibuat banyak kegiatan variasi supaya menarik. Nah jadi begini, 4 macam dhamma yang mengarah pada keberhasilan, kemajuan, kesuksesan ini ya, ini nanti bisa menjadikan seseorang itu hidupnya berkembang, maju, berhasil, sukses itu di berbagai bidang. Ya, profesi apapun yang Anda sekarang kerjakan, nah dengan 4 macam dhamma ini nanti Anda bisa diharapkan bisa maju, bisa berkembang, bisa berhasil. Jadi yang pertama yang Anda harus miliki adalah canda. Nah, canda itu menyenangi, menekuni ya, hal-hal apa yang saat ini sedang dikerjakan itu disenangi, ditekuni. Jadi Anda misalnya jadi pedagang, Anda jadi petani, Anda jadi apa misalnya
dadi sopir atau dadi tukang atau mungkin dadi peternak, dadi penjahit atau mungkin dadi apapun itu. Ya, profesi yang sekarang dijalani itu harusnya itu dilakukan dengan suasana hati yang senang, menyenangi. Ya, jadi sopir, jadi apa menyenangi. Profesi yang sekarang sedang digeluti, yang sedang dikerjakan itu disenangi. Ya, jadi nak kanggone wong ternak, wong goleke pakan, ngarit, ya ngopeni sapi apa, jadi melakukannya itu harus dengan senang. Ya sing resik-resik dadi anak wihara apa, itu harus menyenangi. Ben nanti le nglakoni iki apa ya? Ikhlas, le nglakoni iki ikhlas. Jaga toko, ya kan harusnya buka pagi, jaga toko. Meskipun ini harus seneng. Ada pelanggan datang, ya Anda harus mesam-mesem. Ada pelanggan datang kok merengut ngono ya, pelanggane ilang kabeh, kabur ya. Jadi apapun itu, Anda sebagai perumah tangga, ya hidup berkeluarga, punya anak-anak, harus menyenangi itu. Oh ini kan memang pilihan hidup Anda berkeluarga. Jadi biku pun juga harus sama, menyenangi proses, ya, berprosesnya jadi biku ini ya dilakoni sing seneng. Pagi-pagi tadi berangkat subuh ke bandara, terus sampai sini ya, sore, malam, langsung lanjut acting lagi. Seneng aja, dilakoni kan seneng. Karena apa? Ini ada sebagai kewajiban biku kepada para umat-umat, ya ini atas undangan, terus kemudian terlebih lagi sehubungan dengan memberikan Dhammadesana. Anda sebagai umat juga, ya semestinya ini ngelakoni datang ke wihara, ini sebagai kewajiban harusnya. Seminggu sepisan, apa ya seminggu sekali atau pas hari apa, ya ini semestinya harus dijadikan sebagai kewajiban. Kalau Anda melakukan ini sebagai kewajiban, melakukannya itu tanpa beban. Ya, menyokong kehidupan biku, berdana, ada kesempatan ini, ya. Karena berbuat baik itu kan ya harus ada kemauan, ada kemampuan, ada kesempatan. Kesempatan nggak selalu ada. Meskipun Anda mau, Anda mampu, tapi kesempatannya nggak selalu ada. Nah ini udah ada kesempatan. Kemampuan yo ada, mampu. Tapi kok nggak mau? Nah nggak bisa juga. Ya meskipun Anda mau, kesempatan juga ada, tapi ndelalah ya orang mampu. Orang mampu apa? Orang mampu ngatasi, bukan soal nggak mampu materi atau apa yang diberikan, tapi wong sok dong orang mampu mengatasi kemalasan, tangine awaan. Ya, nanti hujan dikit, wis ra sida nggak jadi akhirnya itu. Makanya kalau sudah memang ada kemauan, ada kemampuan, ada kesempatan, segera kerjakan. Nah itu berhasil, itu sukses melakukan kebaikan. Nah ini kesuksesan yang profesi apapun yang sedang Anda kerjakan di bidangnya masing-masing ini, ya semestinya nglakoni itu dengan senang. Praktek sila tadi, yo nglakoni nak dengan suasana hati yang senang, itu tanpa beban. Wis seneng iki, wah aku ada sila, praktek njalani nglakoni cara hidup wong suci. Meskipun sehari ya ngicipi dadi wong suci kaya wong arahat ki kaya apa? Oh, ternyata kaya ngene. Gitu menyenangi. Apalagi praktek meditasi. Yang pertama harus dilakukan apa? Menyenangi ben seneng. Paling tidak seneng sama tempatnya dulu.
Wah, mau latihan meditasi, di mana ada Mas Sundara? Tempatnya bagus. Seneng gitu. Yang bimbing siapa? Ada Romo. Ada Bante. Seneng. Oh iya, ada Bante, seneng. Yang penting seneng dulu. Prakteki pirang menit. Wah, ya jangan langsung ngomong 1 jam, engko ora seneng malah. 15 menit sih pertama, nah, nanti setengah jam atau apa. Wah, gus metenteng, waduh, kapok akhirnya besok nggak datang lagi, ya ora seneng lagi nanti akhirnya. Faktor yang pertama, hal yang menuju pada keberhasilan itu harus senang dulu, menyenangi, menekuni apa yang sedang sekarang saat ini dikerjakan itu ditekuni. Wong konten kreator barangkali, ya, itu kan yang sukses sekarang, itu dulunya kan juga tidak sukses. Anda yang sekarang berhasil apa kan dulunya juga awalnya kan coba-coba, awalnya juga tidak berhasil, awalnya kan juga biasa-biasa saja. Orang yang luar biasa kan awalnya biasa-biasa saja. Tapi karena menggeluti, menyenangi, menekuni apa yang memang di bidangnya itu disenangi, kerjakan, disenangi, kerjakan. Nah, akhirnya ini satu faktor nanti membawa pada keberhasilan, kesuksesan. Jadi maju, banyak yang like, banyak yang komen, wong mangan iso terkenal kok, sing diarani konten mukbang kae, ya. Itu kalau pas lagi atas sila itu nonton itu seneng sekali itu. Iya, gitu ya. Kalau pas lagi puasa itu. Nah, nonton itu mukbang itu, wah seneng sekali. Nah itu aja bisa banyak like, komen, subscribe, ya. Itu jadi terkenal. Nah, padahal cuma makan aja, nah, itu disenangi. Apalagi kalau kita itu kan harusnya apa ya? Melakukan segala hal itu yang memang kita senangi, yang itu menjadi hobi dan itu menghasilkan. Wah itu kan luar biasa toh. Makanya nak jadi penyanyi atau mungkin penari gitu ya, atlet-atlet itu yang suka lari, yang suka renang, yang suka main musik atau apa, wah itu melakukan hobi yang memang disenangi dan juga masih digaji, wah itu luar biasa. Nah ini faktor pertama, menyenangi dulu apa yang memang saat ini sedang dikerjakan itu ditekuni, menyenangi. Nah yang nomor 2, kalau sudah menyenangi, menekuni apa yang sekarang saat ini sedang dikerjakan. Yang nomor 2, nglakoni itu juga harus penuh semangat. Dalam istilah Pali disebut wirya. Jadi semangat. Anda yang buka toko, pedagang, Anda yang bertani, Anda yang apapun itu ya, itu harus semangat. Wani tangi gasik, wani lembur. Itu. Jadi jangan males-malesan. Ya ono hari kecepit nasional barang kok tutup aja ya, hari kecepit ki. Nah, kan. Ya buka dan penuh semangat. Lebih awal, lebih pagi, bisa tutup lebih malam, bisa juga. Siapa tahu kalau di hari libur kan justru yang lain pada libur semua. Justru ini kesempatan saya buka. Nah, jadi nanti pelanggannya ke sini semua, kan malah begitu. Ya, tangi gasik. Jadi melakukannya semangat. Anda hidup berumah tangga, punya pasangan hidup, ya, menyenangi pasangan hidupnya, ini sebagai bentuk tanggung jawab, ya, kerja cari nafkah, harus semangat. Nah, jadi nglakoni ini semangat. Amargane apa? Sebagai bentuk tanggung jawab. Gitu. Termasuk ya praktek sila, praktek dana, praktek samadhi, kewihara, ini juga ya kalau sudah seneng itu kan nanti semangat, nglakoni ini semangat gitu. Tapi kadang khotbah ini ki ya, wah sing khotbah ya apik ya. Iki do ngantuk ora? Nah, ini sok dong ya kuwi. Ya, khotbah iki apik ya, wah jen.
Tapi ki matane ki lho nggak bisa diajak kompromi. Wah, matanya nih nggak diajak kompromi. Waduh, aduh. Ya, sok dong, ya udah wah khotbahnya apik, bantune wah ya matane yo melek gitu ya. Tapi sok dong wah dengkule iki lho, wah jan. Nah, nggak tahan. Makanya makanya semangat itu harus ada. Ya, terus kemudian kalau sudah melakukannya itu dengan semangat, ya, yang faktor yang ketiga adalah supaya membawa pada keberhasilan, pada kemajuan, kesuksesan, melakukan apa yang sedang dikerjakan sekarang ini, itu juga harusnya itu fokus, penuh kehati-hatian, ojo mencela-menceli. Nah, disambi iki, disambi iku, nah gitu. Ini dalam istilah bahasa palinya itu cita. Jadi fokus pada tujuan. Saat ini yang sudah dikerjakan itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Tidak lengah. Ojo disambi iki, disambi iku, disambi opo. Hingga akhirnya ya engko keteteran. Ya, sing iki ya harusnya ya petani, tapi disambi nyopir, disambi opo. Ya akhirnya apa tanemane pangan uret kabeh. Ya, jadi ini harusnya tuh ben fokus sih. Mau apa? Mau nyopir, mau apa ya, berbuat baik, mau datang ke wihara pun juga harus fokus nih. Dari rumah tadi kan memang mau datang ke wihara toh ya. Nah, tapi begitu sampai lewat mall situ kok yo malah menggok. Ah, belanja situ ke mall, malah nggak jadi ke wihara. Jari ini, engko nonton yang YouTube ya podo wae. Lho, nonton YouTube karo hadir langsung ini beda apa ora? Beda. Kan nggak bisa lihat Banti yang ganteng ini kalau 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 nggak datang langsung. Maksud di YouTube kan nggak bisa ketawa-ketawa kayak gini. Ya kan? Karena dalam khotbah ini kan selain ya harus ada senang menyenangi, harus ada semangat, harus ada fokus. Ya, Bantinya juga menjelaskannya dengan terang, dengan setahap demi setahap, dengan penuh cinta kasih. Ya, artinya ya nantinya iki beda lah dengan melihat YouTube. Apalagi melihat YouTube sambil tadi katanya sambil makan kacang, gitu ya. Dan tidak penuh perhatian itu namanya. Dan nanti nggak membawa pada kemajuan. Ya memang menyenangi dhamma, tapi kan wong nggak semangat terus nggak fokus kan. Tadi apa ya hati was habis kuota, gitu ya. Nah termasuk juga ya di sini ya pokoknya apapun itu pekerjaan profesi Anda itu harus ben iki loh fokus pada tujuan nih, penuh kehati-hatian nih ngelakoni. Selain tadi sudah menyenangi yang dikerjakan, terus semangat ngelakoni ya harus ben fokus. Terus yang faktor yang nomor 4, ini ben cepet ya. Nomor 4 adalah dalam bahasa Pali itu namanya wimangsa. Wimangsa itu adalah menyelidiki. Menyelidiki hal-hal apa yang membuat di sini saya kok menggeluti hal ini nih, apa alasan-alasan kok jadi seneng, jadi penuh semangat. Nah ini yang membawa pada kemajuan keberhasilan ini harusnya terus dikembangkan, harus dipertahankan. Nah nanti jika nanti mengalami kemunduran, mengalami kerugian, mengalami kemerosotan, nah ini harus diselidiki. Diselidiki apa nih penyebab-penyebab nih, alasan-alasan yang menjadi merosot, kok saya males praktek sila, males ke wihara, kok saya males tangi gasik, kok saya ini gimana ini penghasilan rugi, kenapa ini? Apa saya sok nesu-nesu, apa saya ora tahu mesem karo pelanggan, ya. Ini istri saya kok merengut kenapa ya? Nah, diselidiki. Ya, siapa tahu
kemarin ulang tahun lupa ngasih bunga, ya kan? Ya, atau mungkin lupa ngasih puji-pujian. Nah, ini harus diselidiki, ya. Lupa ngasih hadiah atau apa, ya, diselidiki. Apa ini? Meditasi juga. Wah, ini apa ini yang membuat pikiran saya kacau ini? Oh, sebelum meditasi pekerjaannya belum selesai. Nah, jadi kalau mau meditasi ya harusnya segala pekerjaan, nah itu supaya diselesaikan dulu. Ya, kompor matikan, keran air matikan supaya nanti pas meditasi, kompornya tadi sudah dimatikan belum ya? Apa ya? Nah, itu kan ini diselidiki, termasuk wah kalau meditasi pagi kok nyaman, ya udah tiap pagi bentangi luwih gasik. Gitu. Atau mungkin wah kalau saya meditasi kok ngantuk ya. Nah, ini diselidiki apa yang membuat kemunduran ini. Oh, kalau pas meditasi saya kalau pas meditasi kok setelah mandi kok seger. Nah, jadi harus mandi dulu nih sebelum meditasi. Ya kan begitu harusnya. Jadi di situ nanti ada upaya-upaya, ya daya upaya benar itu apa? Ya untuk nanti menambah, ya. Jadi menyenangi hal yang sedang dikerjakan ini jadi tambah seneng, nglakoni dengan semangat, jadi fokus, ya, penuh kehati-hatian dan juga nah ini diselidiki ini. Evaluasi kembali, nah, apa yang membuat merosot, yang membuat mundur, yang merugi. Nah, ini supaya tidak terulang kembali di masa depan. Nah, yang membuat maju, yang membuat meningkat, menjadi berhasil, menjadi tambah sukses, ditingkatkan. Ya, bisa saja nanti membuat cabang yang baru di mana, membuat cabang yang baru di mana. Nah, sehingga nantinya itu betul-betul ya, dhamma 4 hal ini nanti membawa pada keberhasilan, membawa pada kesuksesan. Dan ini semua butuh proses. Namanya proses, ya, itu harus dikerjakan. Jadi jangan cuma banyak protes. Jadi kalau banyak protes, ya, nanti malah bukannya sukses tapi tambah stres. Nah, gitu yang ada. Nah, jadi berproses saja terus, berproses saja terus. Nah, itu supaya nanti meningkat. Toh kalau memang, ya nanti kan diselidiki. Ah, kok merugi terus nih. Ini bukan profesi saya kalau begitu ini. Bisa jadi ya sambil cari-cari profesi yang lain, buka usaha yang lain. Nah, terus faktornya apa? Sama lagi, kembali lagi. Nanti harus menyenangi dari awal buka usaha yang baru, yang lain ya disenangi lagi, disenangi dulu. Terus semangat ngelakoni. Nah, fokus nanti. Penuh kehati-hatian. Nanti diselidiki lagi, berkembang nanti, maju nggak nih usahanya nih. Oh, kok ini yang cocok, kalau yang kemarin nggak cocok. Nah, ini berarti terus dikembangkan. Begitu. Nah, makanya dalam hal ini juga, ini sesungguhnya penting, ya. Ini bagi orang tua-tua, yang ketika anak-anaknya itu nanti di masa-masa sekolah, SMP, SMA begitu, nah, sebelum menuju kuliah begitu, sok dong kan anak-anak itu bingung. Ini mau masuk ke jurusan apa ya? Nah, ini loh. Anda juga harus mencari tahu, Anda sendiri harus sadar diri, saya ini sesungguhnya sukanya ini di bidang apa ya? Gitu. Anda lihat anak-anaknya, kalau sukanya itu anak-anaknya itu kok misalnya mereteli sepeda motor, ya, mereteli bongkar-bongkar mesin gitu ya. Nanti apalagi buka-buka TV, buka-buka buka berangkas. Wes ngutek-ngutek apalah pokoknya, nggon listrik-listrik apa. Nah, orang tua tuh harus tahu diri, wah ini anakku harus saya sekolahkan di bidang perbengkelan ini. Anakku harus saya masukkan nanti ini ya, wah ini di bidang PLN, gune listrik-listrik nih kalau begini acaranya. Nanti kalau anaknya apa, senengnya itu rapi-rapi, ya bersih-bersih begitu ya. Tadi ada
Anaknya males-males, anaknya waduh selimut aja. Itu nanti harus disekolahkan di bagian CS, cleaning service gitu. Iya, iya. Ya. Termasuk kalau nanti anaknya apa ya? Kok suka nyanyi, suka nari, suka kalau kalau lihat itu loh apa? Daun jatuh itu kok terus dibuat mainan. Wah, terus wah ini harus disekolahkan di perdalangan. Loh, iya betul. Hmm. Terus nanti kalau anaknya ya, wih anaknya suka bakar dupa. Nah, iya, anaknya suka sembayang ya, baca parita. Wah ini harus dibelikan seragam yang seragamnya mirip punya Bante. Nah, kan? Orang tua itu harus tahu itu. Nanti kalau anak-anaknya sukanya yang ini tentang apa obat-obat, ini obat ini obat ini, apa suka yang kesehatan-kesehatan, nanti bisa di apa apoteker, bisa jadi bidan, bisa jadi dokter, bisa ini di dicari tahu anaknya itu bakatnya dalam hal apa, gitu ya. Kalau di kamar mandi sering siul-siul, nyanyi-nyanyi, wih suaranya bagus, ini harusnya nanti sekolahnya di persindenan sana, semestinya begitu. Memberikan dukungan orang tua itu, gitu ya, supaya nantinya sesuai bidangnya, gitu. Jadi itu adalah 4 macam dhamma yang mengarah pada kemajuan, pada keberhasilan, perkembangan dan pencapaian kesuksesan. 4 hal ini harus dipunyai dalam diri seseorang. Ya, apakah itu dalam profesi pekerjaan apapun, termasuk dalam praktek kebajikan, ya supaya berhasil, supaya sukses, itu juga sama. Harus menyenangi apa yang sedang dilakukan, yang dikerjakan itu, harus semangat melakukannya, fokus, penuh kehati-hatian, ya, fokus pada tujuan, dan juga nanti diselidiki, dievaluasi lagi, supaya nanti tambah maju. Itu 4 macam dhamma yang mengarah pada kemajuan. Nah, sebagai yang terakhir, ya saya kasih lagi, ya, yang mengarah pada kesuksesan, itu jangan lupa, kita juga harus punya tuyul. Duh, iya ini, bener ini. Loh, saya ngomong tuyul kok terus keluar tuyulnya. Ya, kita harus punya tuyul para Bapak Ibu. Nah, tuyul yang saya maksud ini ada hubungannya dengan 4 macam dhamma tadi. Yang pertama, supaya menjadi berkembang, maju, sukses, adalah kita harus tekun. Nah, gitu loh. Tuyul, T-nya itu kita harus tekun. Tekun, menekuni apapun yang sedang dikerjakan, ditekuni. Tekun, ya disenengi. Kalian lakoni dengan senang hati. Dilakukan sepenuh hati. Nah, soalnya engko nak kalian lakoni setengah hati, hasilnya engko setengah-setengah. Ngono. Wong mencintai we ngono kok. Ya. Nak mencintai mung setengah hati, ya. Mangko bubar tengah jalan. Karena apa? Nanti kalah dengan cinta-cinta yang lain. Ya. Iya, makanya harus sepenuh hati sampai mati gitu harusnya, ya. Iya, gitu. Terus tekun. Tuh. Terus nomor 2 apa? U. Nah, ini U itu namanya kita harus juga ulet. Nah, ulet itu lebih dari semangat. Kalau tadi kan wirya, semangat. Ulet itu ada lebih dari semangat. Gagal, coba lagi. Ulet, pantang menyerah itu ulet. Ulangi lagi, coba lagi, lakukan lagi. Ulet namanya. Nah, pantang menyerah. Jadi apa ya, tangguh, ulet. Terus yang ketiga apa? Y.
Ya, kita juga perlu yakin. Nah, kalau yang ketiga tadi fokus, fokus pada tujuan, kehati-hatian. Nah, di sini kita juga perlu yakin, yakin bahwa apa yang dikerjakan saat ini sebagai sebab-sebab yang baik, pasti nanti akan ada akibat-akibat yang baik yang nanti menghasilkan. Katanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Katanya begitu kan. Makanya orang harus berusaha dan yakin. Ya, yakin lumrahe wong iku nak gawe sebab-sebab sing apik, mengharapkan akibat-akibat sing apik yang mengarah pada kebaikan. Ya, sebab-sebab yang baik itu harus dikerjakan, harus dilakukan. Dan kita tahu ada hukum sebab akibat itu. Nah, di sini dengan tekun, dengan ulet juga harus yakin dengan apa yang dikerjakan ini saya pasti berhasil. Saya pasti sukses. Wah, gitu. Terus berproses terus gitu. Tanpa protes. Terus yang ke berapa? Selanjutnya U-nya itu ya usaha. Baik, usaha terus. Di sini pengertiannya itu apa? Kita harus cari peluang. Usahanya cari peluang. Nanti kalau ini sudah berhasil di usaha-usaha, ya kan kita bisa saja cari tempat lain, buka cabang yang baru. Cari peluang di mana ada tempat yang di sana belum ada yang buka, misalnya belum ada toko tata busana Buddhis di sana belum ada ini. Kita buka di sana, gitu. Mosok yang ada cuma tata busana yang lain. Ya tata busana Buddha kan harusnya ada. Ya toh? Wah itu peluang bagus loh ini. Anda kalau mau boleh. Ya, kaos-kaos Abhisata, gambar Buddha, termasuk kaos gambar Bante Kemadiru. Wih, kata-kata mutiara Bante Kemadiru. Iya, gambar roda dhamma, gambar stupa, gambar apa gitu ya. Nah, ada kaos melangkah jalan dhamma, bagus juga. Jadi itu toko busana Buddhis, wah ini kita taruh di tempat mana, usaha-usaha peluang, wah itu bisa laku kalau ada yang beli itu. Kan satu-satunya ini busana, tata busana Buddhis gitu. Nanti di situ ada perlengkapan sembahyang ya, ada dupa, ada lilin, ada aksesoris itu loh ya. Ya nanti bisa ada rupang Buddha, ada apa, wah gitu. Wow, nanti bisa berhasil. Dan yang paling penting dikasih tulisan tidak boleh utang. Wah, pokoknya gitu aja. Gitu. Nah, itu usaha. Jadi usaha itu cari peluang di mana nanti ada, ibarat orang dagang itu kan harusnya tahu di mana posisi semut-semut itu, di mana tahu, terus apa? Seorang pedagang itu bagaimana meletakkan gula ini harusnya ditaruh di mana. Nah, itu harus pandai itu, usaha cari peluang itu. Nah, ini kalau menempatkan gulanya ini kok di pojokan sana, wah ya kurang. Harusnya kan di mana ada semut-semut, ya ada orang-orang yang pasar yang rame ini di sini taruh sini. Nah, buka usaha di situ. Wah, semoga rame. Tuyul. Yang terakhir ya udah tekun, ulet, yakin, usaha, dan L yang terakhir adalah kalau semua itu sudah diketahui, ya, L yang terakhir adalah laksanakan. Lakukan, kerjakan. Ya ini semua hanya teori para Bapak Ibu. Ya, betul ya? Ini semua hanya teori. Dan ini semua kembali lagi kepada para Bapak Ibu. Inilah dhamma yang mengarah pada kemajuan, pada keberhasilan. Dengan punya canda, ya, menyenangi, menekuni segala pekerjaan, profesi apapun yang sekarang dikerjakan, disenangi, ditekuni, wirya, semangat, lenglakoni,
ya. Terus cita, fokus, penuh kehati-hatian, fokus pada tujuan. Terus juga wimangsa, ya, menyelidiki alasan-alasan apa yang nanti kok membuat merosot, ini harus diperbaiki supaya nanti bisa tambah maju. Hal-hal yang memang membuat maju menjadi berkembang, tambah sukses, dipertahankan, dikembangkan lagi. Selain itu ingat tuyul. Harus tekun, harus ulet, yakin, usaha, dan ya lakukan, laksanakan. Semoga kehidupan Anda mengarah pada kemajuan, betul-betul berproses menuju sukses. Jangan hanya banyak protes, nanti yang ada malah tambah stres. Matur nuwun atas perhatiannya. Akhir kata, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah bersama kita aplaus yang meriah. Terima kasih Bante atas dhamma yang sangat luar biasa. Jadi mengenal arti tuyul Bante. Biasanya kita tidak tahu arti tuyul Bante. Baik, tentu dengan dhamma yang sangat luar biasa ini, monggo kepada Bapak Ibu yang hadir, atau nanti mungkin ada yang melalui online, bisa mengajukan pertanyaan. Silakan langsung menuju ke podium yang telah disediakan. Silakan. Monggo ada yang Selamat malam Bante. Terima kasih atas dhamma desananya yang amat menarik. Dari dhamma desana Bante bisa ditarik kesimpulan bahwa kesuksesan itu ada dua sisi Pak ya Bante ya. Kesuksesan materi dan spiritual. Nah, kebetulan saya belum sukses kedua-duanya, Bante. Apa saran Bante agar saya bisa sukses bersamaan dalam dua hal ini, Bante? Terima kasih. Ya, ingat umur ya, ingat umur. Satu, setidaknya begini, karena memang sukses itu tidak hanya soal berhasil dalam bidang materi saja, ya. Kita bisa sampai saat ini masih sehat, ya, masih semangat, masih menyenangi tanggung jawab kepada anggota keluarga, ya, terus juga tadi masih fokus, artinya tidak ada mencela-menceli, tidak ada cari pengganti yang lain, hanya kamu satu-satunya. Bahkan misalnya kamu sudah meninggal dunia pun saya nggak akan cari lagi. Itu juga termasuk kesuksesan juga dalam membina rumah tangga. Ya, jadi suksesnya itu kan pengertiannya ini macam-macam. Nah, sukses yang tadi bisa dimiliki, dikembangkan dalam diri itu, ya, itu pun sungguhnya kan hidup berkeluarga yang awalnya bisa jadi kan karena apa? Bosen, ya. Terus nanti ada permasalahan-permasalahan, kok nanti bangkit lagi, ada menyenangi, terus menekuni, terus setia, terus nanti semangat lagi, ngopeni tanggung jawab, terus tetap fokus ya pada pasangan hidup, pada anggota keluarga. Nah, terus nanti yang penting itu kan apa? Ini diselidiki lagi. Alasan-alasan apa yang mengarah untuk tadi, kok saya
masih belum ya Bante. Nah ini diselidiki, makanya diselidiki. Diselidiki apa ini yang ya. Tapi setidaknya kan di sini ya kita hidup di dunia sebagai manusia masih sehat. Ini tegesnya ya sukses dibandingkan dengan yang lain-lain yang mungkin ya seusia bapaknya ini. Mungkin ada yang udah nggak bisa jalan, mungkin ada yang sudah kena penyakit mati separuh, stroke gitu ya. Berarti kan bapak ini tergolong orang yang sukses sesungguhnya. Nah, termasuk juga ya bahkan kadang ada yang sudah nggak eling gitu. Mungkin ada juga yang sudah nggak kalau diomongi gitu apa ngono gitu ya. Ya. Jadi kesehatan ya indera-indera itu masih oke gitu ya. Keluarga juga oke. Itu juga termasuk dalam hal kesuksesan itu. Nah, jadi tidak melulu soal materi apa gitu. Terlebih lagi, ya kalau punya materi apa semestinya, wah saya kok yo tadi ya sukses berdana, yo saya masih bisa loh memberi, masih bisa berbagi, gitu. Itu juga kesuksesan juga. Meskipun sudah sepuh, sudah tua begini, wih saya tetap atasila loh. Artinya dibandingkan yang lain yang masih muda tapi ya ora tahu atasila barang ya kan. Ini berarti sukses bapak ini. Iya. Termasuk juga yang mungkin bapak ini kan menyenangi praktek meditasi ya. Dibandingkan yang lain juga malah jarang-jarang lah ya meditasi. Ya, apalagi juga bapak ini kan rajin ke wihara. Selain di sini saya sering lihat di wihara yang sebelah Dhammaloka, Dhamma Manggala ya. Wih, kan berarti suksesnya itu mungkin bisa melebihi yang lain. Karena yang lain kan cuma kesini. Gitu. Ada termasuk juga kan apa? Wih, dengan umur yang segini mungkin ada yang teman-teman yang lain itu mungkin kawan-kawannya yang sebaya seumuran dengan Anda malah sudah di bawah tanah. Oh, saya masih di atas tanah. Ya kan gitu. Oh, ini kan juga suatu kesuksesan juga, keberhasilan. Artinya sampai saat ini, sampai detik ini, ya, saya masih tekun, saya masih ulet, saya masih yakin, ya, akan kehidupan, akan keberhasilan ini. Saya masih usaha bisa dikerjakan, dilakukan. Hal-hal yang mengarah pada kebaikan-kebaikan. Itu pun patut disyukuri sebagai keberhasilan, sebagai perkembangan, kemajuan, kesuksesan. Ya, jadi bukan hanya soal melulu ya punya pabrik harus banyak apa begitu, bukan. Ya, jadi hal-hal kecil aja yang patut disyukuri dalam hidup itu pun juga sudah kesuksesan. Nah, juga termasuk di sini kalau tadi ada dana, ada sila, ada samadhi ya yang semestinya sukses perkembangan secara spiritual, secara kebajikan. Nah ini kan juga ya yang penting ya karena bukan hanya soal materi ya. Materi-materi ya ini ya memang lumrahe wong kan apa ya lumrahe wong kuwi urip itu kan memang harus bekerja. Bekerja mencari penghasilan ya jadi mencari. Nanti setelah mencari ya bekerja mencari itu kan pasti nanti akan mendapat. Nah setelah mendapat orang itu kan pasti akan menikmati. Nah setelah menikmati ini orang itu semestinya itu jangan dinikmati sendiri. Kalau itu masih dinikmati sendiri itu juga semestinya itu belum juga dikatakan sukses. Tapi bagaimana kesuksesan itu adalah setelah mencari nanti bekerja, mendapat, setelah mendapat itu nanti menikmati, sebagai orang yang nanti bisa sukses secara spiritual kebajikan, adalah ketika menikmati, dia juga tidak lupa untuk membagi. Berbagi, meskipun secuil, meskipun sedikit. Ya, mungkin wong sukses barang kan ya kudune iki syukuran barang. Bagi-bagi karo tonggo-tonggo, engko nganake syukuran, gendurian, opo ngasih sesuatu, ya. Itu kan juga penting.
Jadi apa ya, memberi meskipun sedikit itu pun juga salah satu yang sesungguhnya merupakan kesuksesan juga, keberhasilan. Artinya apa? Tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, tapi mau peduli membagi, itu juga hal yang bajik. Gitu ya, sekiranya terus bisa mengalahkan kemalasan. Nah, misalnya tadi kan mengalahkan kemalasan dengan semangat. Itu pun juga namanya juga sukses juga. Ya, dibandingkan nanti yang cuma rebahan aja. Ya. Katanya sih rebahan sambil nonton orang sukses. Ya. Jadi rebahan nonton orang sukses itu loh. TikTok atau YouTuber itu, wah itu kan orang sukses. Jadi dilihat sambil rebahan. Dikiranya emang dengan melihat rebahan kayak gitu itu kita ketularan sukses. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Makanya ya itu tadi, tuyul itu juga penting ya. Tuyul. Mengalahkan kebohongan dengan kejujuran, itu kan juga kesuksesan. Sing biasanya ngapusi, ya toh, alasan opo iki arep nganu, iki arep gama kelas, tapi ternyata lunga mancing. Apa lungone menggone ndi roke-roke, ya toh? Karaoke. Nanti apa itu kayak mengalahkan kebohongan dengan kejujuran, itu pun sukses. Mengalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, itu juga kesuksesan. Mengalahkan kebencian ya dengan penuh cinta kasih, itu juga kesuksesan. Mengalahkan emosi, terus kemudian jadi orang sing penyabar, sabar, itu juga kesuksesan. Jadi jangan berpikir yang wah, aku ki urung apa-apa. Loh, coba diselidiki dulu. Loh, saya ini bagaimana dibandingkan dengan yang lain-lain itu. Wah, disyukuri saya masih ada sampai saat ini. Terus mengembangkan kebajikan. Selain itu juga memang dalam kehidupan berumah tangga bisa mencari penghasilan, mencari nafkah, tanggung jawab sama keluarga. Itu juga sungguhnya bagian dari kesuksesan-kesuksesan. Keberhasilan dalam hidup. Jadi tidak perlu putus asa. Oke? Oke. Ya, mungkin ada yang lain lagi. Ya. Ya. Terpujilah Sang Bhagawan, Namo Buddhaya. Nama Pariono. Yang akan saya tanyakan, yang tadi disampaikan Bante tentang usaha. Salah satunya usaha ternak. Di sini kalau usaha ternak ada salah satunya 3. Ternak kambing, ternak ayam, ternak lele. Ini asumsinya kan akan dikonsumsikan pada khalayak ramai. Bagi umat Buddha, bagaimana Bante? Itu seutuhnya diizinkan atau memang ada pantangan? Terima kasih. Ya. Satyanto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, gini aja, ternak ya ternak. Intinya fokus ngopeni, makani. Tidak perlu fokus pada ini nanti menyembelih, memotong yang menyebabkan itu kematian. Jadi urusan memotong, urusan ini nanti sudah dijual, sudah mau jadi apa, istilahnya itu kan, ya itu kan urusannya yang sono, pihak sono. Urusan saya menggedekkan, mengopeni, menggemukkan, mengopeni, memberi makan, saya ternak ini, gitu loh. Fokus di sini. Nah ini urusan nanti dijual ke sana, itu udah urusannya orang itu sebagai usaha, mungkin mau digoreng, mau diapa gitu. Jadi
ya tidak perlu nanti berpikiran yang macam-macam lah istilahnya. Gitu. Jadi berfokus saja pada yang saat ini saya ngopeni, saya menggemukkan, saya ternak ini. Gitu. Nah, seandainya kok ini dipikir, wah ini juga termasuk ini nanti ikut membunuh makhluk hidup atau apa, kemudian menjadi tidak tenang atau apa, ya bisa saja seperti tadi yang disampaikan dalam hal upaya, usaha apapun, kita bisa ganti profesi yang lain yang mungkin dikira lebih bersih, tidak ada pelanggaran sila, ya bisa saja itu dikerjakan, dilakukan. Gitu. Tapi setidaknya di sini ini kan wong namanya berternak, yo petani yo sok dong karo ngopeni wedhus, yo ngopeni lele, apa ngopeni sapi. Yang itu memang nanti kan mung gedhekke. Ya, fokusnya yo di sini kan ngopeni, makani, gedhekke, setelah itu dijual, untung udah ya urusan nanti dia mau itu kan memang itu wis nyanunya dia gitu loh. Dalane memang rono iku. Gitu. Artinya ya di sini kita tidak perlu kemudian wah saya juga ini nanti ini karma buruk ini gitu. Ikut ini enggak apa ya tidak perlu nanti risau begitu. Kita enggak ada niatan untuk itu. Nah, karma itu kan niat. Nah, jadi perniatannya kita kan fokus saja. Ya, jadi menyenangi, semangat, lengarit, golek pakan, menggemukkan, ngasih makan, besar, jual. Kita hanya berhenti sampai di situ. Gitu. Setidaknya ini ben nanti apa ya, kita supaya tidak ada pemikiran-pemikiran yang overthinking yang nanti wah berarti saya ya ikut mendukung ini ya gitu. Ya nanti wah ini dipanjang lebar juga. Nah, bagaimana dengan yang beli nasi padang, lauk lele gitu. Terus nanti berkembang lagi loh, Bante masih makan daging juga. Berarti ikut melakukan pembunuhan makhluk hidup. Loh, saya juga nggak nyuruh gitu. Gitu kan? Artinya nantinya itu kalau apa ya, mau apapun itu ya semuanya akan mengarah pada ini pelanggaran sila, ini kain ini atau mungkin apa-apa itu semua kan juga nanti pengaruhnya itu ada pembunuhan makhluk hidupnya juga. Itu. Fokus saja pada ngopeni, menggedekkan, menggemukkan, makani, udah. Setelah ini dijual. Itu usaha. Kalau memang mau bisa cari usaha yang lain, ya bisa saja dikerjakan. Gitu. Terima kasih Bante, alhamdulillah. Ya. Baiklah. Persilakan, masih ada lagi? Mumpung ternyata jamnya Jam ini orang muter-muter kayak ternyata. Tak mat-mat kayak walah. masih kurang 20 menit atau Bante, jam 9 ya Bante. Silakan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Bagaimana dengan itu Bante? Di dalam mata pencarian yang benar, jalan mulia berunsur 8, disebutkan berpenghidupan yang benar. Nah, apakah kalau enggak, saya pernah baca ada 5 penghidupan yang salah. Salah satunya adalah beternak makhluk hidup. Salah satunya. Bagaimana dengan dhamma yang itu Bante? Terima kasih. Ya coba nanti dicari lagi ya, sambil dicari lagi.
berpenghidupan bermata pencaharian yang benar itu, nah, satu, tidak menjual senjata, tidak menjual minuman keras, tidak menjual manusia, tidak apa itu istilahnya kok apa tadi ya, berternak enggak lah, berternak itu ya berternak aja. Coba nanti dicari lagi, sambil dicari lagi. Ya karena kita memang cara hidupnya ya demikian, nanti enggak hidup. Ya intinya sambil berternak, sambil nelayan pun sekalian, intinya sambil lakukanlah kebajikan-kebajikan yang lain. Gitu. Jadi tidak fokus nanti pada bermata pencaharian yang mungkin, nah di situ itu bertentangan dengan dhamma. Sehingga nanti bisa sambil melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, dana, ya nanti bisa atasila, ya kan enggak nelayan tiap hari kan juga tidak, nanti di waktu-waktu tertentu bisa atasila, nanti bisa pengembangan kebajikan-kebajikan yang lain bisa dikerjakan, artinya diimbangi aja, gitu. Nah, kalau, ya tidak menjual daging, tidak menjual senjata, berternak ya itu salah satu memang pekerjaan. Terus ya bermata pencaharian benar itu sebagai biku itu tidak meramal, ya, tidak meramal perbintangan, meramal garis tangan gitu ya, terus untuk mencari penghidupan gitu. Terus ya pindah patah dengan cara yang benar, ya begitu. Itu permata pencaharian yang benar. Ya intinya sebisa mungkin bisa dilakukan, dikerjakan ya bermata pencaharian yang benar, menghindari dari 5 hal itu. Tidak, coba nanti sambil dicari lagi dah. Itu apa saja? Gitu, perdagangan yang keliru, yang salah. Gitu. Oke.